Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Peserta Zoom Motherboard yang ke-9 yang bertajuk Journey to Parenthood. Alhamdulillah kita memasuki sesi terakhir, sesi yang ketiga. Di pertemuan pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang membangun atau pentingnya membangun teamwork dalam mendidik anak. Maka fokus di pertemuan kita kali ini adalah membangun teamwork dalam keluarga untuk mendidik anak. Karena teamwork atau juga kerjasama dalam pendidikan itu ada beberapa elemen yang bisa turut andil dalam pendidikan anak. Di antaranya tadi ya, kerjasama antar keluarga. Demikian pula yang tidak kalah penting adalah kerjasama antar keluarga dengan sekolah, kerjasama antar keluarga dengan lingkungan dan sebagainya. Maka fokus kajian kita pagi hari yang berbahagia ini adalah bagaimana membangun atau pentingnya membangun kerjasama antar keluarga dalam pendidikan anak. Karena sesungguhnya keberadaan keluarga itu hakikatnya adalah untuk memperpanjang kehidupan manusia. Memperpanjang kehidupan manusia. Dan keberadaan keluarga itu adalah merupakan sebab eksistensi manusia di dunia ini. Fakullu insanin yamilu bifitratihi ila an yadhfara bi baitin wa zawjatin wa dhurriyyah. Maka setiap manusia akan cenderung dan condong sesuai dengan fitrahnya itu agar dia bisa mendapatkan rumah, memiliki pasangan, dan memiliki keturunan. Maka keluarga merupakan bagian terkecil dari peradaban. Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah kemasyarakatan. Dan keluarga merupakan elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Maka agama kita, agama Islam benar-benar memperhatikan pentingnya peran keluarga ini. Pentingnya peran keluarga ini. Sehingga keluarga Allah masukkan dan Rasulnya masukkan ke dalam kelompok amanah yang akan dipertanggungjawabkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga merupakan amanah. Amanah yang sangat besar. Amanah yang sangat berat. Amanah yang ketika amanah tersebut ditawarkan kepada langit dan bumi serta makhluk-makhluk Allah yang besar lainnya, maka semuanya enggan dan tidak mau menerima amanah besar tersebut. Namun yang menerima amanah adalah manusia. Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72 berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal." Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit-langit, menawarkan amanah kepada bumi dan gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha. Namun semuanya enggan, tidak mau, tidak menerima amanah, tidak mau menerima amanah. Karena mereka tahu konsekuensi dari amanah itu sangat berat. Wa ashfaqna wa minha wa hamalah al-insan. Mereka enggak mau mengambil, enggak mau enggan menerima
karena mereka tahu saking begitu beratnya amanah tersebut, wa hamalahal insan. Namun manusialah yang menerima. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang banyak kezaliman, melakukan kezaliman dan bodoh. Bodoh karena menerima amanah. Namun hikmah di balik Allah memberikan memfitrahkan manusia untuk menerima amanah adalah hikmah yang sangat besar, atau di baliknya ada hikmah yang sangat besar. Karena dengan itu Allah mengetahui siapa di antara manusia yang beriman dan siapa di antara manusia yang munafik. Siapa yang di antara manusia yang beriman dan siapa di antara manusia yang kafir. Dengan amanah ini. Maka di antara bentuk amanah sebagaimana tadi disebutkan yaitu keluarga dan anak-anak. Fayazimu al-wali an ya'mura ahlahu wa auladahu bis-shalah wa yahfadhuhum minal maharim wal-lahwi wal-'ab li'annahu mu'tamanun wa mas'ulun amma istar'ahu Allah. Maka hendaklah seorang wali, seorang lelaki pemimpin keluarga senantiasa memerintahkan istrinya, memerintahkan pasangannya, memerintahkan anak-anaknya untuk menjaga sholat. Dan juga hendaklah seorang wali untuk senantiasa berusaha melindungi mereka, melindungi istri dan anak-anaknya, melindungi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, di bawah amanahnya, dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang sia-sia dan permainan-permainan belaka. Karena dia, wali tersebut, lelaki tersebut adalah orang yang mendapatkan amanah dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang diamanahkan dan diberikan tanggung jawab kepadanya. Wa mas'alatul ihtimam bil usrah min al-qadaya al-'alamiyah allati zada al-hadithu hawlaha la siyama fil 'asr al-hadir wa dhalika 'ala mustawa ad-duwal wal hay'at wal munazzamat ad-dawliyah haitsu tuhawilu kulla minha ijadun sibghah min 'indi anfusiha wa min dhalika rafa'aha li syi'aratil hurriyatil musawah wa da'waha ila nubdil usrati taqlidiyah wa tatwir bina'iha aw da'wa tahrir al-usra al-mu'asira min al-quyud wa ta'widuha bi'alaqat syadzah muharramah. Dan terkait dengan pentingnya keluarga ini menjadi perkara yang atau isu internasional, isu dunia menjadi isu dunia yang mana banyak terjadi perbincangan terkait dengannya, apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi di zaman sekarang ini, yang mana banyak negara, banyak perkumpulan-perkumpulan, banyak yayasan-yayasan, banyak persatuan-persatuan yang lintas negara, mereka berusaha untuk memasuki ranah keluarga ini dengan isu-isu yang merusak, seperti isu-isu kebebasan atau isu-isu persamaan derajat atau isu-isu emansipasi dan isu-isu yang lainnya yang merupakan perkara yang mereka inginkan yang mereka mengklaim bahwasanya itu adalah perkara yang dibutuhkan oleh keluarga. Perkara yang dibutuhkan oleh keluarga. Padahal perkara yang mereka lakukan atau isu yang mereka hembuskan berupa kebebasan keluarga modern seperti itu kebebasan keluarga modern itu sangat terkait erat dengan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tercela. Oleh karena itu sangat penting bagi keluarga,
khususnya untuk bisa membangun pendidikan anak di atas manhaj Islam, di atas metodologi pendidikan Islam. Karena sebagaimana tadi dikatakan bahwa salah satu imbas dari globalisasi, maka ranah pendidikan ini pun dirasuki dan dimasuki oleh metode-metode pendidikan dari barat, metode-metode pendidikan yang berasal dari pemikiran-pemikiran orang-orang kufar, yang mana ternyata ketika kita menelisik lebih dalam metode-metode tersebut, ternyata di dalamnya begitu banyak teori-teori dan metode-metode pendidikan yang dapat merusak pribadi anak, pribadi anggota keluarga dengan menjauhkan mereka dari Islam, menjauhkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu pentingnya pendidikan keluarga, pendidikan anak-anak yang tentunya harus dibangun oleh ayah dan ibu. Harus dibangun oleh ayah dan ibu. Harus dibangun kerjasama yang baik, kerjasama yang apik antar anggota keluarga, terkhusus antar kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga, yaitu ayah dan ibu. Tidak bisa satu sama lain saling mengandalkan. Tidak bisa ayah, misalkan sang ayah, sang kepala keluarga karena merasa sudah berusaha mencari nafkah keluar rumah, maka menyerahkan sepenuhnya 100% pendidikan keluarganya, pendidikan anak-anaknya kepada pasangannya, kepada istrinya. Tidak seperti itu. Atau sebaliknya, ibu menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada ayah. Maka sekali lagi sangat penting dibangun kerjasama antar ayah dan ibu, antar anggota keluarga untuk menjaga, untuk memelihara bangunan keluarga yang saleh dalam sebuah masyarakat. Untuk memperbaiki bangunan keluarga menjadi keluarga yang saleh dalam sebuah masyarakat. Karena ketika setiap keluarga dibangun di atas ketakwaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarga-keluarga tersebut akan menjadikan masyarakat, lingkungan masyarakat menjadi lingkungan masyarakat yang saleh pula. Dan ini adalah amanah, jemaah. Ini adalah amanah yang harus dijaga dan harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Seseorang akan diganjar balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia tunaikan berupa hak-hak yang terkait dengan keluarganya. Apabila dia benar-benar baik dalam menunaikan hak-hak keluarganya, maka dia akan mendapatkan ganjaran kebaikan pula dari Allah. Dan apabila sebaliknya, maka apa yang dia dapatkan pun berupa keburukan. Apabila seorang menyia-nyiakan pendidikan keluarganya, maka keburukan pula yang akan dia dapatkan. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang sering kita dengar, surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, lindungi, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka perintah ini mutlak. Allah perintahkan baik untuk para ayah, demikian pula untuk para ibu. Untuk para ibu. Untuk kepala keluarga maupun kepala rumah tangga. Untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga diri dan keluarga dari api neraka.
Maka ikhwatal iman, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Di sini pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak, pentingnya peran ayah dan ibu dalam mendidik anak, dan bagaimana ayah dan ibu itu harus betul-betul membangun kerjasama antar sesama sehingga bisa menggapai tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan. Baik. Akhwati billah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan manusia untuk mencintai anak-anaknya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat yang ke-46 Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Juga firman Allah yang lain, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin." Diperindah di pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat, kecintaan terhadap apa yang disukai oleh syahwat berupa pasangan, istri dan juga anak-anak. Maka Allah Subhanahu wa taala memang membuat manusia memiliki kecenderungan dan kecondongan untuk mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Maka para orang tua, ayah dan ibunda sepatutnya untuk benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya dan untuk mengajarkan anak-anaknya kebaikan-kebaikan dan untuk membuat anak-anaknya tumbuh dan berkembang di atas ilmu dan amal yang baik. Karena sekali lagi ya, tanggung jawab kedua orang tua dalam hal tersebut sangatlah besar. Para anak merupakan amanah yang ada di pundak-pundak kedua orang tuanya. Dan yang sangat penting ya, yang harus dilakukan oleh kedua orang tua adalah bagaimana melindungi anak-anaknya dari segala macam keburukan, melindungi anak-anaknya dari panasnya api neraka, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan membangun keimanan, ilmu dan juga amal kepada anak-anak putra-putrinya tercinta, sehingga mereka bisa memiliki keimanan yang baik, ilmu yang baik dan amal yang soleh, dan itu adalah hal yang bisa menjaga dan melindungi mereka dari kerugian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr," demi masa, "innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia seluruhnya benar-benar berada di dalam kerugian. Allah mensifati manusia terjerumus ke dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang saling berwasiat satu sama lain dengan dalam kebaikan dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka keluarga memiliki sekali lagi peran yang besar dalam hal pendidikan anak. Mulai dari mereka dilahirkan, bahkan mulai dari fase sebelum mereka lahir. Bagaimana keluarga memiliki peran dalam pembentukan akhlak dan juga budi pekerti mereka. Maka benarlah perkataan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau berkata dengan ucapan yang sangat luar biasa. Kata beliau, "As-salahu minallah wal adabu minal aba." As-salah, ya, kebaikan, perbaikan itu dari Allah, sedangkan adab itu berasal dari para bapak. Adab itu berasal dari para bapak.
Anak mempelajari adab, anak mempelajari akhlak, maka mereka mendapatkan adab dan akhlak yang paling utama, yang paling pertama, yang paling mendasar adalah dari bapak-bapak mereka. Demikian pula perkataan yang lain yang berkata inna wara'a kulli rajulin 'azimin abawaini murabbiyain. Sesungguhnya di balik setiap orang yang besar, di balik setiap tokoh yang besar ada dua orang tua yang mendidik dengan baik. Ini adalah perkataan yang luar biasa dan betul seperti itu. Kalau kita dapati atau kita memiliki tokoh yang kita kagumi, maka lihat, pasti di baliknya ada pendidikan orang tua, pendidikan yang hebat, pendidikan yang keras, yang tegas, yang mereka dapatkan dari kedua orang tuanya. Maka ya, sebaliknya apabila orang tua menyepelekan dan menyia-nyiakan pendidikan anaknya, ini merupakan perkara yang buruk yang dapat mendatangkan keburukan-keburukan lainnya. Dan keburukan yang lain yang didapatkan dari perbuatan menyepelekan dan menyia-nyiakan pendidikan ini, orang pertama yang akan merasakannya adalah kedua orang tuanya sendiri. Ada sebuah syair berkata, ihmalu tarbiyatil banini jarimatun adat 'alal aba'i bin nakabat. Menyepelekan atau menyia-nyiakan pendidikan anak-anak itu adalah dosa, keburukan, dan keburukan itu akan kembali kepada para orang tua, diantaranya dengan kedurhakaan. Ada sebuah kisah dikatakan atau terkait dengan efek buruk dari menyia-nyiakan pendidikan anak, menyia-nyiakan pendidikan anak. Itu kisah tentang seorang yang mencuri harta yang sangat banyak. Mungkin kalau kita korupsi dengan uang yang sangat banyak. Maka ketika dia dibawa untuk diterapkan had kepadanya, datanglah ibundanya untuk minta bertemu dengan ketika mau akan dihukum had, maka si pencuri ini meminta ibunya untuk datang dan bertemu dengannya. Maka si ibu ini pun benar-benar menangis sejadi-jadinya melihat anaknya akan dihukum had, dipotong tangan. Maka dari situ ditanyakan kepada si ibu ini, kenapa kok nangisnya sampai seperti itu? Padahal si anak ini melakukan kejahatan yang sangat besar. Maka dia berkata bahwasanya dahulu waktu aku kecil aku pernah mencuri sebutir telur. Namun ibunya bukan melarang, bukan menghukum dia, tapi ibunya malah membiarkan dan membiarkan dan malah memberi motivasi kepadanya, untuk melakukan hal tersebut lagi. Artinya dibiarkan begitu saja, bahkan udah nggak apa-apa, cuma satu telur aja, satu butir telur aja, sehingga akhirnya aku pun menjadi seperti sekarang, kata dia. Ini adalah perkara yang mungkin sepele, dianggap sepele, mencuri sebutir telur tidak bernilai sama sekali, atau mencuri 1.000-2.000 rupiah tidak tidak bernilai sama sekali. Namun sebetulnya itu adalah bagian dari bentuk menyepelekan dan menyia-nyiakan pendidikan kepada anak.
Karena bukan 1.000-2.000 rupiah besaran yang diambil oleh si anak. Namun yang harus kita tekankan adalah perbuatan pencurian yang dia lakukan. Bukan sepelenya nilai yang dia ambil, namun perbuatan dia mengambil uang tanpa izin, mencuri, itulah yang harus kita larang dan harus kita tekankan kepadanya. Maka ini yang perlu kita benar-benar perhatikan. Karena memang terkadang ada saat di mana anak berani untuk mengambil tanpa izin. Maka ini adalah momentum kita untuk bagaimana menekankan dan menanamkan kepada mereka bahwa sekecil apapun sebuah pencurian, maka perbuatan tersebut tetaplah merupakan sebuah pencurian dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kepada mereka bahwasanya malaikat yang mencatat amal mereka tidak pernah lalai dari pencatatan. Mereka akan senantiasa mencatat. Innal malaka yaktubu kulla syai'. Sesungguhnya malaikat itu mencatat segala sesuatu. Jangankan mencatat pencurian uang 2.000, uang 1.000. Ketika sakit merintih, ketika jatuh merintih, kesakitan pun itu akan dicatat oleh malaikat. Ini rintihan, apalagi pencurian, mencuri 1.000, mencuri 2.000, bahkan lebih dari itu. Tentunya akan dicatat oleh para malaikat. Maka kedua orang tua memiliki peran yang sangat penting dan harus memiliki cara-cara yang penting, cara-cara yang khusus untuk bisa menegakkan anak-anaknya di atas ketaatan kepada Allah, membentuk anak-anaknya memiliki akhlak dan juga perilaku yang baik, mengarahkan mereka untuk beramal dan beribadah dengan amal yang saleh. Keluarga lah yang pertama kali menanamkan kepada anak-anaknya terkait dengan apa itu yang hak dan apa itu yang batil. Apa perbuatan yang baik dan apa perbuatan yang buruk. Ayah dan ibundanya lah yang menanamkan hal tersebut. Bagaimana mereka bisa membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Bagaimana mereka bisa membedakan antara perbuatan yang hak dan perbuatan yang batil. Bagaimana mereka bisa membedakan perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ini adalah yang pertama kali sebelum mereka dapatkan dari sekolah mereka. Sebelum mereka mendapatkan dari masjid tempat mereka sholat, sebelum mereka mendapatkan dari lingkungan masyarakat, lingkungan tetangga, lingkungan teman, lingkungan bermain, maka orang tua lah yang harus bisa menanamkan hal tersebut. Sehingga ketika mereka bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, maka saat itulah mereka siap untuk masuk ke lingkungan dan lingkup yang lebih besar daripada keluarga. Mereka sudah bisa siap bermain di luar bersama teman-temannya. Mereka sudah bisa keluar menuju sekolah-sekolah. Mereka sudah siap keluar menuju ma'had-ma'had, pesantren-pesantren. Karena mereka sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mereka sudah memiliki bekal yang diberikan perbekalan tersebut oleh kedua orang tuanya. Dengan itu, mereka akan bisa benar-benar melewati hal-hal yang mungkin mereka dapati di luar sana. Karena kita tahu
Ya. Dan kita tidak bisa menafikan bahwasanya pergaulan di luar itu begitu menggerus keimanan anak-anak, dapat menggerus dan rusak keimanan anak-anak. Dan di sisi yang lain, ya mau tidak mau terkadang anak itu harus merasakan bagaimana dunia luar. Maka pendidikan orang tua lah tadi yang diperlukan dan dibutuhkan sebagai modal, sebagai pegangan yang dimiliki oleh anak-anak ketika mereka siap menghadapi dunia luar. Karena kita tahu bahwa anak-anak tidak mungkin akan selalu terus bersama kita di dalam rumah kita. Suatu waktu mereka harus bersaing di luar. Mereka harus bersaing dengan dunia luar. Mereka harus berinteraksi dan bermuamalah dengan dunia luar. Maka dasar-dasar fondasi untuk menghadapi dunia luar itulah yang dibangun dan dibentuk oleh keluarga. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, "Faman ahmala ta'lima waladi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudan, faqad asaa ilaihi ghayatal isaa'ah. Wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba'i wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim fara'idad dini wa sunanah fa adha'uha sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran." Barang siapa yang menyia-nyiakan dan meninggalkan pengajaran kepada anaknya, pengajaran terkait dengan perkara yang bermanfaat untuk anaknya, dan meninggalkan anaknya begitu saja, merasa sudah memberikan nafkah kepada anaknya terus sudah lepas tangan, maka itu adalah perbuatan durhaka. Perbuatan durhaka kepada anak-anak. Karena kedurhakaan itu bukan anak ke orang tua saja, namun anak pun atau orang tua pun berlaku durhaka kepada anaknya, yaitu dalam bentuk meninggalkan dan membiarkan mereka tidak memberikan pendidikan dan pengajaran yang benar, tidak mengajarkan kepada mereka terhadap perkara-perkara yang bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Maka ini adalah bentuk durhaka orang tua kepada anak-anak. Lihat kalimat beliau selanjutnya. Dan kebanyakan manusia atau kebanyakan anak-anak itu keburukan yang mereka lakukan keburukan yang didapati atau yang kita dapati pada anak-anak itu, kebanyakan itu berasal dari sisi para bapak. Kebanyakan karena sebab para ayah meninggalkan pendidikan terhadap mereka. Jadi kebanyakan anak-anak itu memiliki perilaku yang buruk, sifat yang buruk, sikap yang buruk, amal yang buruk, ibadah yang buruk. Ini mayoritas kebanyakan adalah karena kesalahan para ayah, karena para ayah meninggalkan dan menyia-nyiakan pendidikan terhadap mereka. Para ayah meninggalkan pengajaran terhadap perkara-perkara yang wajib dalam agama. Para ayah meninggalkan pembelajaran, pengajaran kepada anak-anaknya terkait perkara-perkara yang sunnah dalam agama. Sehingga para anak ini atau anak-anak ini menyia-nyiakan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib dan sunnah itu ketika kecil, tidak terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib dalam agama dan sunnah-sunnah dalam agama ketika kecil, sehingga mereka pun tidak mendapatkan manfaat, dan akhirnya nanti ketika besar anak-anak ini tidak memberikan manfaat sama sekali bagi para ayah. Jadi baik buruknya ibadah anak-anak itu dipengaruhi sangat besar oleh pendidikan yang ditanamkan oleh para ayah. Maka apabila ingin anak-anaknya itu menjaga sholat 5 waktu, maka
pendidikan yang paling diperlukan oleh anak-anak kita adalah pendidikan yang diberikan oleh para ayah. Ketika anak-anaknya meninggalkan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat 5 waktu bolong-bolong, maka kesalahan terbesar dimiliki oleh para ayah. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud halaman 139. Lihat sebuah kisah. Seorang lelaki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana dia mengadukan kepada Umar bin Khattab tentang sikap durhaka dari anaknya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta untuk bisa berjumpa dengan sang anak. Umar pun berkata kepada anak tersebut tentang perbuatan durhakanya anak tersebut kepada sang ayah. Maka dia berkata, "Inna abi sammani ju'ula walam yu'allimni ayatan wahidah." Sesungguhnya ayahku menyebutku ju'ula, temuan, dan dia tidaklah mengajarkan kepadaku walaupun satu ayat. Maka Umar berkata, "Laqad aqaqta ibnaka qabla an ya'uqqaka." Kata Umar bin Khattab, sungguh engkau telah durhaka kepada anakmu dahulu sebelum dia durhaka sekarang. Sungguh engkau sudah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Orang tua duluan yang durhaka, membiarkan, meninggalkan anaknya tanpa pendidikan sama sekali. Oleh karena itu, pembiasaan anak mulai dari kecil itu merupakan perkara yang sangat fundamental, sangat mendasar. Oleh karena itu, orang tua dan keluarga harus bekerja sama satu sama lain untuk dapat mengajarkan kepada mereka, menanamkan kepada mereka akidah yang benar. Tanamkan kepada mereka pentingnya tauhid. Tanamkan kepada mereka pentingnya beribadah hanya kepada Allah. Tanamkan kepada mereka tentang iman kepada Allah. Tanamkan kepada mereka iman kepada para malaikat, yang dengannya mereka akan semakin bersemangat untuk beramal soleh. Tanamkan kepada mereka iman kepada kitab dan para rasul. Tanamkan kepada mereka iman kepada hari akhir, dan yang dengannya mereka akan benar-benar berusaha beramal soleh untuk memperbanyak dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya perbekalan menghadapi hari akhir, menghadapi hari berhadapan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi hari ketika mereka berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan ketika di dunia. Tanamkan kepada mereka ruh muraqabatullah wal khauf min Allah. Tanamkan kepada mereka ruh merasa diawasi oleh Allah. Tanamkan kepada mereka rasa takut kepada Allah dengan cara mengajarkan dan menjelaskan kepada mereka tauhid asma was sifat. Seperti Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha pengasih. Maka hal tersebut akan benar-benar membekas dalam tindak tanduk mereka. Anjurkan kepada mereka, dorong mereka untuk benar-benar menjaga sholat 5 waktu. Perintahkan mereka sholat 5 waktu sedini mungkin. Sebagaimana Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, muru sibyanakum, dalam riwayat yang lain, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan mereka, anak-anak kalian,
untuk melaksanakan sholat ketika mereka usia 7 tahun. Apakah usia 7 tahun sudah wajib sholat? Belum. Namun itu adalah bentuk taujihat kita, bentuk pengajaran, pengarahan, pendidikan kita, bentuk ta'widat, bentuk pembiasaan kita untuk mereka, sehingga mereka sudah terbiasa melaksanakan sholat, sehingga mereka sudah ringan kakinya untuk berjalan menuju sholat, sehingga tubuh mereka ringan untuk melaksanakan sholat, sehingga hati mereka ringan untuk mendengar indahnya lantunan azan, indahnya bacaan-bacaan dalam sholat. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka kalau mereka enggan melaksanakan sholat ketika mereka sudah mencapai usia 10 tahun. Dan ini adalah merupakan metodologi pendidikan yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan pertama kita sudah bahas hadis ini. Bagaimana luar biasanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk bagaimana mendidik anak, mengajarkan anak perihal sholat ini. Sebelum masuk fase kita memukul mereka karena enggan sholat, maka kita merintahkan mereka, menganjurkan mereka, mendorong mereka untuk melaksanakan sholat mulai dari umur 7 tahun sampai usia 10 tahun. Ada jarak sekitar 3 tahun lamanya. Ada jarak sekitar 3 tahun lamanya. Ada 5.000 lebih perintah sholat yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Maka sebagaimana pertemuan pertama kita katakan, sebebal apa anak 5.000 kali diperintah sholat tapi tidak terbiasa? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada anak yang bebal, susah. 5.000 kali lebih mereka diperintah untuk sholat, namun tidak terbiasa untuk melaksanakan sholat. Maka kalau misalkan sudah 5.000 kali tetap tidak mau melaksanakan sholat, baru boleh dipukul. Dengan syarat kita sudah benar-benar melalui langkah-langkah sebelumnya, yaitu dengan memberikan taujihat, peringatan, pengingat, pengajaran, pembelajaran terkait dengan sholat ini. Demikian pula ajarkan kepada mereka, khususnya anak-anak wanita, anak-anak perempuan, agar terbiasa dengan menutup aurat. Biasakan mereka untuk memiliki rasa malu ketika keluar rumah atau ketika bertemu dengan para lelaki ajnabi, para lelaki asing yang bukan mahram mereka. Tanamkan rasa malu kepada mereka ketika aurat-aurat mereka tersingkap. Tanamkan sedini mungkin jemaah. Jangan beranggapan, ini masih kecil, nggak apa-apa terbuka auratnya. Ini masih kecil, lucu kalau pakai baju tank top. Ini masih kecil, lucu kalau pakai celana street, lucu kalau pakai rok mini. Akhirnya hal tersebut tertanam, terpatri dalam dalam sanubari anak-anaknya, sehingga mereka tidak nyaman menggunakan jilbab, lebih suka menggunakan tank top. Tidak nyaman menggunakan kerudung, namun terbiasa dan nyaman dengan rok mininya. Na'udzubillah. Tanamkan kepada mereka jemaah. Tanamkan kepada mereka sedini mungkin bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib menutup aurat. Khususnya sebagai seorang muslimah wajib menutup aurat dan tidak boleh tersingkap auratnya, tidak boleh terlihat rambutnya, tidak boleh terlihat auratnya kecuali di hadapan ajnabi, dan itu pun ada batasan-batasannya. Ajarkan kepada mereka batasan-batasan aurat, mana yang boleh nampak dan mana yang tidak boleh nampak. Hatta mana yang boleh nampak di hadapan kedua orang tuanya dan mana yang tidak boleh nampak di hadapan kedua orang tuanya. Sehingga hal ini bukan hanya menjaga dan melindungi mereka dari perkara-perkara yang terlarang dalam agama,
namun juga melindungi mereka dari mata-mata manusia-manusia yang jahat, dari nafsu-nafsu manusia yang jahat. Dan ini indahnya apa? Indahnya syariat Islam. Indahnya syariat Islam. Terlebih di zaman era modern sekarang ini, di zaman sekarang ini, yang mana kerusakan manusia itu begitu nampak. Banyak manusia yang tidak normal karena mereka senantiasa bergelimpang dengan kemaksiatan. Mereka tidak normal. Dan ini merupakan bentuk penjagaan kita terhadap anak-anak kita, khususnya terhadap anak-anak perempuan kita. Ajarkan kepada mereka sedini mungkin agar mereka senantiasa berhias dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak dan adab yang tinggi, dengan adab dan akhlak yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Maka ini adalah di antara perkara yang sepatutnya diajarkan dan ditanamkan oleh kedua orang tua sedini mungkin. Kedua orang tua sedini mungkin. Baik. Poin terakhir, Fatihillah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Yaitu bentuk atau di antara bentuk kerjasama yang harus dibangun di antara orang tua adalah bagaimana kita sebagai orang tua benar-benar memperhatikan beberapa bahaya, beberapa resiko yang akan dihadapi ketika atau dihadapi oleh keluarga, dihadapi dalam pendidikan anak. Dan banyak sekali resiko-resiko, bahaya-bahaya yang akan kita dapati ketika kita melakukan atau menanamkan pendidikan anak di keluarga kita. Yang pertama, ketika kita melakukan pendidikan atau menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita, maka pasti akan terjadi pertentangan perkataan antara dua orang tua. Pertentangan perkataan antara ayah dan ibu. Pertentangan sikap antara ayah dan ibu. Ya. Maka ini harus benar-benar kita tanamkan kepada pasangan kita, agar ketika menanamkan pendidikan, pengajaran kepada anak-anak kita, maka hendaklah kita benar-benar satu kalimat. Antara suami dan istri, antara ayah dan ibu, harus memiliki satu kalimat kesepakatan, sehingga anak-anak tidak mencari pembenaran dari salah satu orang tuanya. Misalkan ketika sang ibu mengatakan tidak boleh anaknya melakukan satu kegiatan, ya. Maka saat itu jangan sampai ketika anaknya minta izin kepada bapaknya, kepada ayahnya mengizinkan. Nah, ini ada apa? Pertentangan antara ayah dan ibu. Maka sekali lagi harus dibangun komunikasi yang baik antar suami dan istri, ayah dan ibu, sehingga ketika menetapkan sebuah ketetapan, menetapkan sebuah ketentuan dan peraturan misalkan, ya, disepakati oleh ayah dan ibu, sehingga anak akan benar-benar tertanam padanya bahwa mau berizin kepada ayah, mau izin kepada ibu, mau izin kepada abi, kepada umi, hasilnya sama. Kalau boleh ya boleh, kalau tidak boleh ya tidak boleh. Akhirnya mereka tidak mencari pembenaran kepada salah satu pihak. Demikian pula resiko yang lain atau bahaya yang lain adalah pertentangan ucapan antara kedua orang tua dengan perbuatan mereka.
Karena sebagian ayah dan ibu, ya, mereka bertentangan antara ucapan dan perbuatan. Maka kita dapati ayah dan ibu memerintahkan anaknya dengan beberapa perkara, ya, namun ternyata mereka yang menyelisihinya. Memerintahkan anaknya, ayo sholat, tapi ternyata kedua orang tuanya sibuk dengan gadget gawainya masing-masing. Ayo ngaji murojaah hafalan, namun ternyata ayah dan ibunya sibuk dengan kegiatannya masing-masing, sibuk dengan medsosnya masing-masing. Nah, ini adalah perkara yang dapat menyebabkan pertentangan di sisi anak-anak. Maka mereka akan beranggapan bahwa bapak berdusta dan mengajarkan anaknya berdusta. Ibu berkhianat, ya. Maka itu adalah pengajaran yang diajarkan ibundanya kepada anak-anak. Maka ya, sebagaimana di sesi pertama kita katakan, ketika kita menginginkan anak-anak kita saleh dan salihah, maka jadilah ayah dan ibu yang saleh dan salihah. Ya. Kemudian yang kedua, perkara yang menjadi resiko dalam keluarga yang kedua yaitu perbedaan perbedaan pola pendidikan dan pola asuh antara keluarga dan sekolah. Dan ini banyak kita dapati ketika kita sudah memiliki anak yang sudah sampai usia sekolah. Kita dapati anak-anak kita ini terkadang mendapatkan pola pendidikan dan pola asuh yang bertentangan dengan apa yang biasa kita tanamkan di rumah. Apalagi kalau misalkan kita sekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah umum, ya, atau di sekolah-sekolah yang tidak sejalan dengan, ya, tidak sejalan dengan amaliyah kita. Maka akan ada pertentangan, akan ada perbedaan antara pengajaran dan pendidikan yang ditanamkan di sekolah dengan apa yang ditanamkan di rumah. Oleh karena itu, ya, yang harus kita lakukan adalah pertama, memilih dan mencari sekolah-sekolah yang sesuai dan sejalan dengan pola asuh dan pola pendidikan kita di rumah, sehingga sejalan dan berkesinambungan pendidikan dan pembelajaran yang didapatkan oleh anak-anak kita. Sekolah membantu pendidikan di rumah, dan di rumah pun membantu pendidikan dan pola asuh yang diterapkan di sekolah. Ketika orang tua mengantarkan anak-anaknya di pagi hari, maka mereka menitipkan anak-anaknya ke sekolah. Dan ketika orang tua menjemput anak-anaknya sepulang sekolah, maka sekolah menitipkan pendidikan agar estafet pendidikan dilanjutkan di rumah. Sejalan. Namun kalau sekolah dan orang tua menerapkan ketentuan, peraturan, dan pendidikan yang berbeda, maka akan ada kesulitan dan ketimpangan dalam penerapan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu di antara resiko terkait dengan atau bahaya yang terkait dengan pendidikan anak di keluarga, yaitu munculnya para pendidik-pendidik asing atau adanya para pembantu-pembantu. Nah, ini adalah juga poin yang sangat penting yang harus menjadi hal yang difikirkan dan diperhatikan oleh, ya, orang tua ketika mereka hendak memasukkan orang asing ke dalam rumahnya dari kalangan para pembantu.
Karena terkadang tidak sedikit pembantu itu memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Kalau pembantunya soleh dan solehah bisa memberikan pengaruh baik. Namun kalau pembantunya tidak seperti itu, maka dikhawatirkan nilai-nilai negatif yang akan tertular kepada anak-anak kita. Ditambah kita tahu bahwasanya pembantu tersebut bukanlah bagian dari mahram mereka, dan itu juga merupakan poin yang harus benar-benar kita perhatikan ketika kita terpaksa memasukkan para pembantu masuk ke dalam rumah-rumah kita. Baik. Kemudian yang selanjutnya, bahaya atau resiko yang kita dapatkan ketika kita melakukan atau menerapkan pendidikan kepada anak, yaitu terkait dengan wasailul i'lam, gadget, ya. Gadget yang sekarang hampir dimiliki setiap genggaman tangan. Maka sebagaimana kita tahu bahwasanya gadget-gadget ini memiliki manfaat besar, namun juga di sisi yang lain dia sebagaikan pedang bermata dua. Di sisi lain, ketika gadget itu memberikan manfaat besar, juga kita akan dapati padanya ya mafsadat yang juga tidak kalah besar. Oleh karena itu, ketika kita ingin memberikan gadget kepada anak-anak kita, maka perlu dan penting bagi kita untuk benar-benar memikirkan resiko-resiko yang akan muncul ketika kita memberikan gadget atau gawai kepada anak-anak kita. Karena sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak kita itu dalam posisi yang benar-benar butuh bimbingan. Ya. Ketika mereka memegang gadget atau gawai, maka itu bisa mendatangkan mara bahaya dan madarat pada akhlak, pada keimanan dan amal mereka. Kemudian resiko selanjutnya, dan ini yang poin yang terakhir yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini, yaitu al-faragh wa adamul ifadah minal waqt. Banyaknya waktu luang dan tidak dimanfaatkan waktu luang tersebut untuk kebaikan. Maka sepatutnya orang tua untuk membiasakan anak-anaknya dan menyibukkan anak-anaknya untuk mengisi waktu dengan perkara yang bermanfaat dan berfaedah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka banyak waktu luang itu tersia-siakan, tidak diisi dengan perkara yang bermanfaat, apalagi kalau sudah terkait dengan gawai atau gadget. Banyak waktu luang habis percuma gara-gara gadget. Maka ini adalah merupakan bahaya yang laten yang harus benar-benar kita perhatikan. Karena begitu banyak amal, sebenarnya begitu banyak amal yang bisa dilakukan untuk membantu mengisi dan memanfaatkan waktu luang tersebut. Di antaranya menanamkan mereka untuk senantiasa membantu orang tuanya, membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, bantu beres-beres rumah. Tanamkan itu. Jangan beranggapan, oh ini masih kecil anak. Berikan mereka tugas, berikan mereka pembiasaan tugas masing-masing untuk mengurus rumah tangga, untuk mengurus rumah, membereskan rumah. Dan insya Allah itu akan sangat membantu kita. Hatta anak-anak yang kecil, mungkin misalkan diminta, dek, tolong ini simpankan di wastafel, tolong simpan ini gelas kotor di wastafel, tolong simpan ini sampah ini masukkan di tempat sampah. Itu bentuk pengajaran kepada anak-anak sekecil apapun, sedini mungkin.
Ya, sekecil mungkin atau sedini mungkin. Atau juga membiasakan mereka untuk hadir di majelis-majelis ilmu, di halaqah-halaqah ilmu. Ya. Kalau misalkan di zaman pandemi sekarang ini, ketika kita misalkan memiliki televisi, setelkan mereka kajian-kajian Islam. Ya. Nyalakan kajian-kajian Islam, nyalakan murotal Al-Quran. Atau tanamkan kepada mereka untuk memiliki jadwal tilawatul Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, atau membaca kisah-kisah para sahabat dan orang-orang soleh. Yang mendengar dari kaset atau mendengar dari rekaman-rekaman perkara-perkara yang bermanfaat dan yang lain sebagainya. Maka dengan itu mereka terbiasa untuk memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin, ya, memanfaatkan dan mengisi waktu mereka dengan perkara-perkara dan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Bermanfaat bagi dunia mereka dan bermanfaat bagi agama mereka. Nah ini ya, khatifillah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, beberapa poin yang terkait dengan bagaimana kita sebagai keluarga untuk bisa bekerja sama, yang menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita, karena orang tua lah dan keluarga lah elemen terpenting menyukseskan atau elemen terpenting dalam kesuksesan, ya, proses pendidikan pada anak. Orang tua lah fondasi yang paling fundamental dalam pendidikan, ya, anak-anak kita. Terkhusus para ayah dan ibunda, ya, terkhusus para ayah dan ibunda. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin apa yang bisa kita bahas di perjumpaan kita atau di sesi terakhir ini. Ya, sisa waktu mungkin bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Yang sebelumnya ada 2 pertanyaan yang belum terjawab di sesi kedua sebelumnya. Ya, kita bahas dulu. Bagi akhwat atau umahat yang lain, silakan jika ada pertanyaan boleh di dropkan di kolom chatting. Kita bacakan dulu pertanyaan sesi kedua yang belum terjawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, anak saya 14 bulan. Sering sekali melihat sikap sepupunya yang berusia 3-4 tahun iseng dan nakal, teriak-teriak, mukul-mukul, dorong-dorong dan sebagainya. Seringkali juga anak saya yang jadi sasaran. Yang biasa saya lakukan ketika ponakan sedang bertingkah adalah menjauhkan anak saya dari mereka. Tapi tidak bisa selalu begitu dan kadang takut membuat orang tuanya tersinggung. Saya takut anak saya tertular, naudzubillah min dzalik, karena usia 14 tahun yang saya tahu sedang masa atau fase meniru apa yang dia lihat. Pertanyaannya, 1, bagaimana saya menyikapi ponakan saya agar bisa mendidiknya juga tanpa menyinggung dan agar anak saya tidak menirunya. 2, bagaimana saya menyikapi anak saya apabila dia melihat atau dijadikan sasaran. Ya, ini poin yang banyak mendatangkan kasus yang banyak mendatangkan perselisihan antar kerabat, perselisihan antar saudara. Biasanya ketika ada konflik antar anak yang akhirnya ribut, yang akhirnya berantem, yang akhirnya berkelahi atau berkonflik itu adalah orang tuanya. Dan ini sering terjadi. Anak-anak berkelahi, ya, antar sepupu berkelahi. Mereka sebetulnya perkelahinya sudah selesai, tapi yang malah berujung ribut adalah orang tua dengan orang tuanya. Orang tua dengan orang tuanya, padahal notabene mereka adalah adik kakak beradik. Ini adalah masalah. Yang pertama, sikap yang harus dimiliki adalah masing-masing orang tua, kakak beradik, yang notabene kakak beradik itu harus memiliki sikap yang sama, yaitu sikap bahwasanya 1, mereka adalah kakak beradik. Itu yang harus terus diingat. Sebesar apapun konflik, sekuat apapun konflik, ingat bahwa Anda adalah kakak beradik.
Mau sampai kapanpun Anda adalah kakak beradik. Maka kakak beradik ya sebagaimana kakak beradik kita dahulu. Dari dahulu kita kecil sampai kita berumah tangga, jangan ubah sikap kita. Jangan sampai sikap kita itu berubah. Kakak beradik dari dulu, dari kecil sampai dewasa, udah punya rumah tangga masing-masing jadi orang lain. Jangan. Ya. Ketika Anda itu adalah dari kecil kakak beradik, maka sampai tua, sampai mati, sampai nanti di akhirat pun tetap harus menjadi kakak beradik. Ya. Itu poin pertama. Sehingga sebesar apapun konflik, ya kakak beradik akan diselesaikan dengan cara kakak beradik. Bagaimana dahulu kita ketika berkelahi dengan kakak kita atau dengan adik kita? Bayangkan, ingat-ingat lagi. Ketika kita berkelahi dengan kakak kita, dengan adik kita, apa yang kita lakukan? Mungkin kalau zaman dahulu kita waktu kecil, nggak ada itu namanya minta maaf. Walaupun itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita ya. Walaupun ke kakak sama adik, wajib minta maaf. Tapi dulu kita mungkin, ya, ada sebagian kita yang gengsi untuk minta maaf ke kakak atau minta maaf ke adik. Terus menyelesaikan masalahnya dulu gimana? Ya sudah selesai gitu. Saling memaafkan walaupun tidak dengan kata-kata. Saling memaklumi walaupun dengan tanpa kata-kata. Tanamkan itu, lakukan itu ketika sekarang. Karena sekarang pun walaupun kita sudah punya pasangan masing-masing, punya anak masing-masing, tapi kita tetap kakak beradik. Maka insya Allah dengan itu konflik tidak akan terjadi melebar dan membesar. Ya mungkin nggak saling tanya 1 hari, 2 hari, 3 hari selesai. Ya, seperti hanya kita dulu ketika kita masa kecil kita ketika bersama dengan kakak atau adik kita. Ini poin pertama. Ya, ketika kita sama-sama memiliki sikap seperti ini, maka sebesar apapun masalah di depan akan diselesaikan dengan cara kakak beradik. Termasuk masalah antar anak. Kita belum masuk ke pertanyaan yang mungkin anak kecil mengimitasi kakak sepupunya yang lebih besar. Tapi kita ke arah misalkan konflik antar anak yang mungkin sebaya. Dan ini juga sering terjadi. Ya, sama-sama umur 3 tahun, sama-sama umur 4 tahun berkelahi. Berkelahi, kalau kita poin pertama tadi diperhatikan, maka selesaikan seperti kakak beradik gitu. Orang tua nggak akan berantem, nggak akan ikut berkelahi. Kalau melihat anaknya dua-duanya berkelahi, ya sudah. Anak-anak berkelahi, maafan, selesai, sudah selesai. Ya, selesai. Nggak akan diperpanjang. Nggak akan akhirnya anak berantem, bapak sama ibunya, orang tuanya saling berkelahi. Nggak akan seperti itu. Kalau poin tadi kita ingat bahwa sampai kapanpun kita akan menjadi kakak beradik. Walaupun sudah punya pasangan, walaupun sudah punya anak-anak. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan di pertanyaan anak yang lebih kecil mengimitasi perbuatan anak yang lebih besar? Anak yang lebih besar usia 3-4 tahun memang usianya seperti itu, teman-teman. Akhwatifillah. Teriak-teriak, mukul-mukul, dorong-dorong, main-main yang gak ahsan, main-main yang gak aman. Usia seperti itu emang di usianya memang seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua memberikan taujihat, pengarahan, ingatkan mereka nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh dorong-dorong, nggak boleh mukul-mukul, bermain yang aman. Ingatkan mereka, walaupun mereka keponakan kita, karena hakikatnya keponakan itu adalah anak kita juga, jemaah. Keponakan adalah anak kita, anaknya saudara kita adalah anak kita. Bukankah mereka mahram untuk kita? Anaknya adik kita atau anaknya kakak kita itu kan mahram untuk kita. Ya, maka tanamkan, ikut andil dalam mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Bukan malah, ini anak saya, kamu jangan nakal ke adik. Tapi kita jadi kayak seperti apa? Benar-benar malah hanya menyalahkan dan memarahi anak yang lebih besar, yang notabene itu adalah anak dari saudara kita. Itu yang banyak menimbulkan konflik di antara orang tua.
Maka bagaimana sikap kita terhadap anak ponakan kita? Ingat, sebagaimana kita tadi disampaikan bahwa keponakan adalah anak kita. Maka ikut andil juga gak ada masalah, nasihati. Takut orang tuanya tersinggung. Tadi kan poin pertama, bahwa orang tuanya itu adalah kakak beradik. Maka selesaikan dengan masalah kakak beradik. Akan saling mencintai, akan saling menyayangi insya Allah. Ya. Dan tidak akan menyinggung. Terus bagaimana sikap anak kita? Tanamkan kepada mereka bahwa nah teriak-teriak itu jelek. Nah mukul-mukul orang itu zalim, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tanamkan kepada mereka seperti itu. Insya Allah ya, walaupun anak kita mungkin masih 14 bulan ya, mungkin kita lihat ngerti nggak nih anak? Ngerti insya Allah ya. Anak pun punya anak seumur segitu ya. Faham. Masya Allah faham. Anak seperti itu faham. Jadi ketika kita menanamkan bahwa pertama orang tua ponakan kita adalah adik kakak beradik dengan kita, maka insya Allah sebesar apapun masalah akan terselesaikan dengan mudah karena kita kakak beradik. Yang kedua, bahwa ponakan adalah anak kita juga, dan kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat dan taujihat pengarahan kepada mereka. Sikapi mereka seperti anak kita, sayang mereka seperti seperti sayangnya kita kepada anak-anak kita. Maka insya Allah nggak ada perbedaan. Nasihat kita ke anak kita dengan nasihat kita kepada keponakan kita itu tidak akan ada perbedaan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, bagaimana metode mendidik anak yang tepat jika orang tuanya LDM? LDM itu apa? Kita lewat dulu ya. Nanti tolong tuliskan di komentar LDM itu apa. Oh, pernikahan jarak jauh. Bukan LDR ya? Oh, LDR itu salah ketik dulu. Bagaimana metode mendidik anak yang tepat jika orang tuanya LDR? Yang paling kuat untuk menanamkan pendidikannya tentunya adalah orang tua yang bersama dengannya. Misalkan kan kalau di balik papan khususnya ya, banyak kita dapati teman-teman kita yang LDR-an dengan pasangan, ya. LDR-an dengan pasangan. Jadi suaminya kerja di lokasi 2 bulan, ada yang sampai sebulan, ada yang 2 minggu ya, 2 pekan, ada yang 3 pekan. Jadi ada siklus waktu tertentu si suami pergi untuk bekerja. Siapa yang paling siapa yang paling memiliki kewajiban untuk menanamkan pendidikan? Tentunya ibunda yang bersama dengan sang anak. Namun jangan sampai ayahnya pun lepas. Sudah fisiknya nggak bersama, pendidikannya pun nggak ikut, jangan. Ya. Bisa dengan cara ya taujihat, memberikan taujihat, nasihat, ya, menanyakan kabar, sering-sering menghubungi. Ya, jangan ketika sudah di lokasi lost kontak, hilang sama sekali, ya. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan kegiatannya di tempat kerjanya. Yang kita tahu sebetulnya kan mereka kerja kan nggak 24 jam ya. Di lokasi itu tidak 24 jam, yang Anda perhatikan seperti itu. Walaupun mereka on call, siap. Kalau ada masalah, ada trouble tengah malam ya mereka siap untuk dibangunkan. Tapi ada waktunya istirahat, ada waktunya makan, bahkan ada waktunya main pingpong, ada waktunya main futsal, ya. Ada waktunya renang gitu ya. Tergantung ada fasilitas apa di tempat lokasi pekerjaannya. Waktunya makan dan sebagainya, banyak waktu-waktu santai juga mereka. Ya. Maka gunakan waktu-waktu tersebut, jadwalkan, jangan sampai satu hari itu lepas tidak menghubungi sama sekali anak-anaknya. Gunakan momentum itu untuk bertanya kabar, gimana kabarnya, gimana anak-anak, gimana keluarga, gimana di rumah. Ya anak-anak nurut gak ke ibu, ke umi gitu. Anak kan tuh seperti itu, jangan bosan. Ketika nelfon tuh kan, bagaimana kabar nak? Kemudian tanyakan apakah taat, nurut sama orang tua, sama ibu, nurut gak sama umi, bantu pekerjaan umi atau tidak, dan sebagainya. Terus seperti itu walaupun sudah bertahun-tahun bekerja di ya lokasi.
Terus tanyakan seperti itu, jangan bosan. Dan itu adalah bagian dari taujihat kita, ya, pengajaran kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Izin bertanya Ustaz. Ana dan suami sudah 5 tahun menikah. Masya Allah. Barakallahu fikuma. Anak pertama kami usia 4 tahun. Afwan Ustaz, bagaimana menasihati suami anak karena masih suka main game di larut malam. Jadi di pagi harinya beliau mengantuk. Padahal waktu untuk anak lebih berharga dibanding bermain Dota. Subhanallah. Anak selalu kasih tahu dampaknya karena malah jadi lalai ke anak. Anak merasa kesulitan kalau membimbing anak tidak bersama suami. Beliau sibuk, kemudian berdalih kalau mendidik anak tugas sang ibu. Mohon nasihatnya Ustaz supaya suami anak bisa menyerahkan lebih banyak waktunya untuk kami, terutama anak-anak kami. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Ya. Ini juga muskilah, ya. Muskilah para ayah yang masih sibuk dengan game. Kita katakan bahwa bermain games itu tidak haram selama permainan games itu tidak melalaikan kita dari kewajiban. Kalau sampai melalaikan dari kewajiban, maka permainan itu menjadi haram. Ya. Karena perbuatan itu tergantung dengan efek dari sebuah perbuatan tersebut. Jadi sebuah perbuatan hukumnya tergantung dari efek dari tergantung efek yang timbul dari perbuatan tersebut. Bermain games hukum asalnya halal, boleh, ya. Asal tidak membuat lalai dari perbuatan yang wajib. Lepas kewajiban, ya. Kakak, lepas kewajiban, ya. Lalai dari kewajiban, baik itu sholatnya atau juga dalam mendidik anak itu kan sebagaimana kita tahu hukumnya wajib juga. Ya, itu maka ya perbuatan games tersebut menjadi haram hukumnya. Menjadi haram hukumnya. Atau juga kalau misalkan di dalam games tersebut ada perkara-perkara yang terlarang. Misalkan wanita-wanita yang tersikap auratnya atau terdapat musik-musik yang haram. Dan sebagaimana kita tahu bahwa dalam games gak ada yang musiknya diganti murotal gitu, gak ada. Terus gambar wanitanya pakai hijab semua, gak ada. Maka dalam games yang hukum asalnya halal terdapat kemungkaran-kemungkaran. Pertama, melalaikan dari perkara yang wajib. Yang kedua, tidak lepas dari wanita-wanita yang tersingkap auratnya. Bahkan bukan tersingkap aurat biasa saja terbuka kerudungnya, tidak. Sampai ya auratnya pun tersingkap. Yang ketiga, tidak lepas dari musik. Maka dari situ ya hukum games yang terdapat hal tersebut hukumnya haram, ya, terlarang. Apa yang harus kita lakukan sebagai istri? Nasihati dengan cara yang baik. Kalau si suami ini kebiasaan main gamesnya malam-malam, berarti dandanlah dengan dengan penampilan yang secantik mungkin ketika malam hari. Nggak mungkin si suami nggak tergoda, ya. Sehingga dengan itu dia akan lebih memilih bersama istrinya daripada main games. Selain itu, tadi sebagaimana disampaikan, nasihati terus, jangan bosan, ya. Nasihati, dan di atas itu semua minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Kata Nabi SAW, Inna quluba bani Adam baina isbaini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha'u, kama qala Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di dua jarinya dari jari-jari Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Yang mana Allah bolak-balikan hati manusia itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka minta sama Allah untuk membolak-balikan atau membalikan hati suami, sehingga suami akhirnya tidak lagi suka dengan games tersebut, dan akhirnya dia akan lebih memilih menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Jangan sampai bosan untuk terus mendoakan kebaikan untuk suami dan anak-anak kita, ya. Jangan sampai bosan dan jangan sampai jemu.
Hidayah milik Allah jemaah. Maka mintalah hidayah itu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suami kita dan juga kepada anak kita. Insya Allah ya, seburuk-buruknya suami kita tidak lebih buruk dari Fir'aun yang Asia bersabar di atasnya selama bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya nanti di akhirat Allah gantikan kesabaran Asia yang lebih baik dengan menikahkan dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana riwayat yang sahih. Ya. Oleh karena itu suami kita tidak seburuk Fir'aun. Maka bersabarlah dan juga terus nasihati suami agar menjadi pribadi yang lebih baik, agar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, dan agar menjadi pribadi yang senantiasa taat kepada Allah dan meninggalkan serta menjauhi perkara-perkara yang Allah larang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, taufik kepada kita semua, kepada pasangan-pasangan kita, agar kita bisa berjalan bersama di atas jalan kebaikan, di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita akan bersama-sama sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga Allah itu Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, itu orang-orang yang melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin apa yang bisa kita bahas pada 3 sesi ya kajian kita ya, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang senantiasa mendidik anak-anaknya di atas kebaikan, di atas ketaatan, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan hanya menginginkan kebersamaan di dunia, namun kebersamaan kita ingin kekal abadi selama-lamanya sampai di akhirat ya. Kurang lebihnya ana mohon maaf ya apabila ada didapati kesalahan dan kekurangan selama rangkaian kajian ini berlangsung ya, maka kekurangan dan kesalahan tersebut datangnya dari kebodohan ana dan juga dari godaan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekurangan tersebut. Adapun apabila ada kebenaran dan kebaikan, maka itu murni datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakunna ajmain. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna atas perhatian dan juga atensinya selama 3 sesi kajian ini berlangsung. Dan juga tidak lupa ana ucapkan ya jazakumullahu khairan kepada panitia, kepada admin yang telah membantu dengan sangat baik agar terselenggaranya kajian yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hadanallahu wa iyyakunna ajmain. Aktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.